Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi mata kuliah teknik pekerasan jalan berkaitan dengan campuran aspal. Baik, aspal seperti yang kita tahu merupakan yang kita biasa gunakan di jalan raya ya. Jadi di jalan raya itu ada perkerasan jalan lentur yang merupakan campuran dari aspal, agregat, baik itu agregat kasar, halus, dan filler. Nah, jika kita bayangkan di dalam sebuah sampel atau benda uji atau sebuah struktur perkerasan jalan, anggap dalam sebuah eh, tabung ini atau sebuah bahan sebuah struktur seperti ini merupakan 100% ya. Jadi di dalam 100% ini terdapat beberapa pembagian-pembagian komposisi dari sebuah campuran perkerasan jalan. Nah, ini adalah contoh yang menggambarkan apa saja yang menjadi kandungan dari sebuah campuran perkerasan jalan. Kita lihat apabila dari atas sampai bawah ini kita namakan VMB. Apa itu VMB? Volume bulk campuran yang telah dipadatkan. Ya, ini volume bulk campuran yang telah dipadatkan. Totalnya dianggap 1 atau 100% ya. Nah, VMB itu sama juga dengan VA ditambah VMM. Apa itu VA? VA itu adalah ini, yang porsi bagian paling atas. VA adalah volume pori di dalam campuran yang dipadatkan. Jika ditambah dengan VMM, apa itu VMM? Mulai dari bagian hitam, kemudian ada tengah-tengah ini putih, kemudian ada yang seperti agregat ini. Totalnya adalah VMM, yaitu volume campuran tanpa volume udara. Karena VA tadi adalah volume pori dalam campuran dipadatkan yang bisa saja berisi udara. Jadi rumus pertama VMB sama dengan VA ditambah VMM. Kemudian bisa juga kita lihat di sini ya. Sebelah kiri paling kiri udara aspal agregat. Jadi bisa lihat udara itu adalah porsi yang paling atas karena di dalam campuran tentu pasti ada sedikit bagian dari volume campuran aspal, agregat, pori dan lain-lain itu bagian porinya, bagian udara yang berisi rongga udara ya. Lalu lihat lagi bagian paling bawah ada agregat tapi overlap dengan bagian aspal. Jadi ada bagian tengah ini yang untuk agregat dia juga menjadi bagiannya sedikit, bagian putih di tengah dan aspal juga merupakan bagian. Itu apa artinya? VBA. Apa itu VBA? Volume aspal yang terabsorpsi, yang terserap, aspal yang terserap ke dalam agregat. Jadi agregat itu punya pori. Sehingga kita harus tahu berat jenis, kemudian bagaimana berat massa dari agregat. Apabila terlalu banyak rongga, apabila kita menggunakan agregat yang berrongga, maka itu menjadi aspalnya menjadi terabsorpsi ke dalam rongga-rongga sehingga tidak menjadi efektif. Yang efektif itu adalah yang betul-betul menjadi perekat antara agregat satu dan lainnya. Tidak masuk ke dalam rongga agregat itu sendiri. Jadi sehingga kita menghindari menggunakan agregat yang berongga. Seperti batu apung gitu ya. Yang berongga seperti keju. Pernah dengar lihat keju nggak? Keju itu ada lubang-lubang kalau menonton film Tom and Jerry ya. Jadi ada rongga-rongganya. Nah itu yang tidak baik ketika digunakan sebagai agregat. Oke, nah jadi kita balik lagi VMB sama dengan VA ditambah VMM atau VMB sama dengan VMA. MA apa? Volume pori antara butiran agregat. Ditambah dengan VSB. VSB adalah volume agregat bulk. Ya. Lalu kita lihat lagi. Ada VB di sini. VB adalah dari bagian putih hitam dan ditambah sedikit putih ini. VB adalah volume aspal dalam campuran dipadatkan. Jadi ada aspal. Nah, VB dibagi lagi menjadi apa? VBA dan VBC. Jadi VB sama dengan VBA ditambah VBC. Jadi volume aspal dalam campuran yang dipadatkan sama dengan VBA, yaitu volume aspal yang terserap ke dalam agregat, ditambah dengan
VBC, volume aspal efektif. Nah, aspal efektif inilah yang kalau kita ingin agar campuran kita bagus, maka dia ya yang menjadi pe, pengikat, ya, pengikat antara agregat satu dan lainnya. Jadi VBC juga didapatkan sama dengan VB dikurang VBA ya. Kenapa? VB sama dengan VBA ditambah VBC. Jadi di balik-balik saja rumusnya. Ya, jadi dari situ adik bisa memperhatikan bagaimana komposisi dari campuran aspal, agregat, dan filler. Nah, ini dia komposisi campuran terdiri dari agregat, aspal, filler ditambahkan apabila memang diperlukan. Ada beberapa jenis campuran, latasir, lataston, laston, dan seterusnya nanti kita akan cek lagi di belakang. Pertama adalah latasir, yaitu lapisan tipis aspal pasir yang maksudnya adalah sebuah beton aspal. Nah, adik-adik jangan ragu ya ketika beton aspal itu bukan PCC ya, bukan Portland Cement, tapi istilah bahasa Inggrisnya asphalt concrete. Jadi lapisan aspal ya, beton aspal, lapisan aspal. Jadi latasir adalah lapisan tipis aspal pasir yang bermakna adalah beton aspal untuk peruntukannya untuk jalan-jalan yang berlalu lintas ringan. Khususnya apabila kita sulit mendapatkan agregat kasar ya. Jadi karena dia tipis, karena dia agak tidak terlalu bagus kualitasnya, maka dia memiliki ketahanan deformasi tetap yang rendah. Jadi deformasi tetap itu adalah alur atau rating, sehingga dia tidak diperkenankan untuk lalu lintas yang berat atau di daerah yang ditanjakan ya. Kata lainnya, istilah lainnya adalah sensit atau SS atau dapat disebut juga HRS, hot roll sensit. Latasir ini dibedakan berdasarkan gradasi agregat. Apabila dia memiliki tebal 1,5 cm, maka dia melakukan golongan latasir kelas A. Lebih tebal lagi sedikit 2 cm, maka dia diberi kelas B. Ya, jadi sehingga kita tahu karena tebalnya lebih tebal yang HRSB atau SSB ini, maka gradasi agregatnya lebih kasar dibandingkan yang level A atau kelas A. Kemudian ada lataston, yaitu lapisan tipis aspal beton, merupakan aspal konkrit atau beton aspal yang bergradasi senjang. Bisa juga disebut nama lainnya adalah hot roll sheet. Fungsinya bisa dua fungsi. Yang pertama adalah lataston sebagai lapisan aus, maka ini adalah yang paling di atas ya, paling luar di permukaan, yang nanti akan mengalami keausan karena kendaraan yang berulang-ulang melewatinya, atau kita sebut juga hot roll sheet wearing course. Jadi wearing itu adalah aus, course itu lapis ya. Jadi lapis aus wearing course. Tebal nominal minimum. Nah, di pertemuan sebelumnya ada slide mengenai nominal minimum ukuran gradasi. HRS wearing course adalah 3 cm. Kemudian fungsi yang kedua adalah lataston sebagai pondasi atau dengan kata lain hot roll sheet base. Sehingga tebalnya di sini lebih nominal minimum tebalnya lebih tinggi, lebih tebal sedikit jadi 3,5 cm. Ya, yang ketiga adalah laston, lapis aspal beton. Merupakan beton aspal bergradasi menerus ya, yang umumnya digunakan untuk jalan-jalan dengan beban lalu lintas yang berat. Karena memang gradasi menerus ini adalah gradasi yang paling baik. Atau dikenal juga laston ini namanya aspal konkrit ya. Nah, karakteristiknya itu adalah stabilitasnya memang harus diperhatikan sehingga tebalnya juga nominal minimumnya lebih tebal 4-6 cm. Fungsinya ada 3 laston ini. Yang pertama adalah sebagai lapis aus sehingga aspal konkrit wearing course namanya. Tebal minimumnya adalah 4 cm. Kemudian yang kedua sebagai lapisan pengikat atau kita sebut ACBC, yaitu aspal konkrit binder course. Jadi pengikat itu binder ya. Tebal minimumnya adalah 5 cm. Kemudian ada yang ketiga, laston, lapis pondasi yang dikenal dengan nama AC base, aspal concrete base, tebal minimumnya 6 cm. Nah, karakteristik campuran yang baik itu seperti apa? Yaitu ada beberapa hal. Yang pertama adalah stabil. Nah, stabilitas ini adalah kemampuan dari lapis perkerasan kita itu dalam menerima beban tanpa terjadinya perubahan bentuk tetap. Kalau dia mengalami lendutan deformasi, boleh asalkan kembali seperti semula. Ya, seperti agar-agar itu kalau kita tekan, dia akan kembali lagi seperti semula. Nah, tapi kalau dia tidak kembali seperti semula, itulah yang kenapa jalan menjadi bergelombang,
Atau misalnya terjadi bleeding. Nah, bleeding itu seperti kalian mencuci piring, ada spons untuk membersihkan piring itu, awalnya kering, lalu kasih air, ya, teteskan air, lalu kalian peras. Nah, eh, spons yang diperas itu air akan keluar. Nah, seperti itulah bleeding. Jadi jalan itu, perkerasan jalan itu tentu ada pori ya, ada rongga, belum termampakkan sempurna mungkin ketika kita menggunakan aspal yang terlalu banyak, kandungan aspal yang terlalu banyak, itulah yang menyebabkan ketika kendaraan lewat, ya dia akan termampatkan dan aspal yang berlebih tadi akan keluar. Sehingga tidak heran kalau kalian jalan di daerah Jalan Imogiri ya, dari Ring Road itu menuju ke selatan, itu jalan-jalan Imogiri itu di permukaannya itu seperti kena dempul ya. Jadi ada yang bermukaan kasar ya, kekesatannya bagus, ada yang licin seperti seakan-akan kena dempulan nih. Nah, itu adalah contoh kasus bleeding. Terlalu banyak aspal di situ ya. Sehingga dalam penelitian di lab kita melakukan apa? Uji kadar aspal optimum, KAO, untuk mendapatkan aspal. Kalau dia terlalu sedikit tidak baik, kalau terlalu banyak juga tidak baik ya. Nah, kembali ke kestabilan. Kestabilan yang terlalu tinggi ini juga tidak baik karena akan menyebabkan namanya perkerasan lentur ya menjadi terlalu kaku. Nah, jadi ada kesetimbangan antara bagaimana kita membuat jalan itu tidak terlalu mudah melendut atau terdeformasi tetap, juga tidak terlalu mudah untuk retak. Jalan yang baru dibuat itu rentan terhadap lendutan ya. Terkena beban berat dia akan turun dan jalannya mengikuti alur roda. Tapi kalau jalan yang sudah tua ya, sudah berumur lama, itu dia rentan terhadap retak ya. Jadi artinya sudah fatik. Nanti kita lihat di belakang. Nah, kembali ke stabilitas. Stabilitas itu terjadi dari hasil kalau kita ingin membuat jalan yang stabil, maka gunakanlah prinsip bahwa agregat itu kita gunakan agregat yang bergradasi rapat, ya dense graded. Kemudian agregatnya juga memiliki permukaan yang tidak licin seperti batu akik ya, jadi harus berbukaan kasar. Dan berbentuk kubus artinya minimum sisinya 6 supaya membentuk interlocking atau saling mengunci antara satu agregat dan agregat yang lain. Kemudian gunakan aspal berpenetrasi rendah. Nah, kalian sudah belajar tentang apa itu uji penetrasi. Semakin rendah nilai penetrasi, maka aspalnya bersifat keras. Semakin tinggi nilai penetrasinya, maka dia jarumnya semakin dalam tertusuk ke dalam, artinya ada aspal lunak ya. Nah, kalau ingin stabilitasnya bagus, pakailah aspal dengan penetrasi rendah. Kemudian gunakan aspal yang cukup, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, yang optimum untuk membuat menjadi pengikat antar butir. Ya, sehingga kita perlu agregat yang berarti baik, rapat, dan memberikan rongga yang kecil tadi, void in mineral agregat yang kecil, sehingga akan menghasilkan stabilitas yang tinggi. Oke. Kalau pernah saya ceritakan mungkin, atau kalian pernah bermain Play-Doh, ketika Play-Doh itu kalian mainkan dengan tipis ya, tidak banyak, tidak satu genggam tangan, tapi tipis-tipis saja, dibejak-bejak, ditekan-tekan, dibikin pipih seperti dipipihin gitu pokoknya. Nah, semakin tipis dia, dibiarin dia terjadilah oksidasi dan semakin lama dia akan hilang sifat kekenyalannya itu menjadi mudah retak. Nah, karena ada sifat oksidasi tadi, terkena dampak oksigen gitu ya. Nah, jadi menguaplah kemampuan kekenyalannya itu ya, Play-Doh itu, pemain-main anak-anak itu ya. Sehingga itu karena sifatnya mirip, Play-Doh dengan aspal itu mirip. Nah, itu tadi. Jadi ada juga istilah tadi sudah saya sampaikan, bleeding. Apabila kita menggunakan aspal yang terlalu banyak, maka akan menyebabkan terjadinya bleeding. Ya, sehingga bleeding ini menyebabkan aspal itu meleleh keluar, terutama apabila beban berat lalu ada suhu panas lingkungan yang tinggi sekali. Kemudian ada terkait karakteristik durabilitas. Nah, durabilitas ini ibaratnya adalah bagaimana kemampuan dari lapis perkerasan kita, aspal konkret kita mampu menahan dari keausan, baik itu karena beban lalu lintas, pengaruh cuaca, perubahan suhu, gesekan kendaraan, dan seterusnya. Jadi kita harus perhatikan apa itu fungsi dari bagaimana aspal diberikan yang optimum tadi ya, sehingga menjadi lapis aspal beton yang memiliki durabilitas yang tinggi ya, kemudian menghindari terjadinya bleeding, kemudian kita menghasilkan VITM, void in the mix, yang kecil sehingga lapis itu menjadi kedap air ya, udara tidak bisa masuk ke dalam campuran. Kemudian juga fleksibilitas ya. Fleksibilitas ini penting untuk namanya fleksibel pavement ya, perkerasan lentur.
kita butuh kelenturan. Karena namanya lentur ketika diberi beban dia akan kembali seperti bentuk semula. Tidak terjadi deformasi tetap. Deformasi terjadi tetapi tidak tetap. Dia akan kembali seperti semula. Walaupun terjadi beban berulang-ulang ya, volume yang besar dan seterusnya, dia tidak mengalami retak ataupun tidak mengalami deformasi. Nah, bagaimana kita memberikan fleksibilitas yang tinggi pada campuran aspal? Ya, gunakanlah agregat-agregat yang baik, kemudian aspalnya lunak dan menghasilkan VITM yang kecil, ya. Gunakan aspal yang cukup. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah skid resistant, tahanan geser. Jadi tahanan geser adalah bagaimana sifat permukaan aspal kita itu tidak mulus seperti batu akik, kan itu berbahaya untuk keselamatan ketika mengerem ya. Kemudian juga berikanlah kekesatan yang cukup ya, walaupun hujan dia tidak mengalami slip ya, walaupun basah tidak mengalami slip. Nah, bagaimana kita bisa memberikan jalan dengan kekesatan yang cukup baik ini adalah dengan beri kadar aspal yang tepat, yang tidak terlalu banyak sehingga tidak terjadi bleeding. Karena bleeding ini membuat aspal jalan menjadi licin. Kemudian yang kedua adalah gunakan agregat dengan permukaan kasar, berbentuk kubus ya, sisinya lebih dari 6, dan cukup kadar agregat kasar. Nah, nanti silakan di YouTube dicari seperti apa penggunaan namanya alat skid resistance test ini. Jadi ini ada nama pendulum ya, yang kita bikin dia pada sudut ini horizontal, lalu lepas bebas, nanti dia akan menggesek ke bawah. Nah, ini ada jarum ya di sebelah kiri. Ini akan di mana pendulum itu berhenti, dia akan berhenti juga di situ dan keluar angka ya. Kalau misalnya skid resistance, jika angkanya tinggi berarti memiliki kekesatan yang tinggi. Apabila rendah maka tahanannya menjadi rendah. Nah, menandakan tahanannya rendah. Jadi untuk daerah-daerah yang rentan untuk dilakukan pengereman seperti bundaran, tikungan jari-jari kecil, kelandaian jalan, pendekatan di lampu merah, itu biasanya memerlukan disyaratkan nilai tahanan geser yang tinggi. Lalu kalau untuk daerah-daerah kampung atau di daerah yang tidak terlalu penting, cukup rendah saja. Selanjutnya adalah karakteristik tahanan fatik, ketahanan leleh. Jadi kalau fatik itu misalnya seorang kuli bangunan yang mengambil batu bata dari atas ke bawah, naik tangga dan seterusnya. Nah, ada masanya dia akan mengalami lelah, istirahat, atau di jalan raya ini dampak dari ketahanan leleh itu adalah terjadinya retak atau deformasi tetap atau alur ya, atau rating. Nah, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana ketahanan terhadap lelah atau fatigue ini, ya kita memberikan kadar aspal yang tepat supaya VITM-nya, void in the mix-nya tidak terlalu tinggi ya. Kemudian juga bagaimana memberikan sifat fleksibel terhadap pergerakan jalan sehingga tidak karena tadi saya katakan retak apabila jalan aspal kita itu sudah terlalu lama 10 tahun 20 tahun terkena hujan, badai, panas, terik, cuaca, keasaman dari tanah, dan seterusnya dia akan mengalami retak alligator cracking atau misalnya retak buaya. Nah, itu salah satu contoh kelelahan fatigue ya. Kemudian yang selanjutnya adalah workability, yaitu bagaimana kemudahan dalam pelaksanaan. Ketika kita melakukan pencampuran aspal agregat di lapangan, nah kita juga mementingkan selain titik nyala, titik bakar ya yang kita tes di laboratorium, itu juga tentang bagaimana kemudahan dalam penghamparan, dalam pencampuran, lalu bagaimana menghamparkannya juga mudah. Ya, karena faktor-faktor yang menentukannya ada beberapa. Kalau kita gunakan kandungan fillernya terlalu tinggi, maka itu menjadi liat atau sukar untuk diaduk atau pelaksanaannya lebih sukar ya untuk dihamparkan. Temperatur campuran juga harus diperhatikan, temperatur misalnya apakah 165 derajat Celcius untuk aspal atau seterusnya untuk agregat berapa sehingga optimum, karena kita tahu aspal itu sangat bersifat homeopatis, plastis ya, sangat rentan terhadap suhu. Kemudian juga gradasi agregat yang baik itu juga dapat memudahkan kita untuk melaksanakan penghamparan untuk pencampuran. Nah, namanya ada pengujian campuran Marshall. Jadi, uji Marshall ini bagaimana kita menjadi tahu optimalitas dari proses pencampuran, penggunaan material, pemilihan material untuk dijadikan lapis perkerasan jalan. Nah,
Di dalam pencampuran agregat dengan aspal itu akan terjadi beberapa hal ya. Pertama, partikel-partikel antar agregat itu akan terikat satu sama lain. Akan adanya rongga-rongga yang terisi oleh aspal dan juga mungkin ada sedikit dengan udara ya, terisi udara. Dan ada juga lapis aspal itu nanti ketebalannya akan bergantung dari kadar aspal yang digunakan dan juga bagaimana ukuran dari agregat-agregat yang menjadi penyusunnya. Nah, nanti adik-adik, bukan nanti, sudah akan menuju bagaimana menguji marsal, mungkin sekarang adalah daktilitas atau apa itu. Jadi nanti di marsal ini adik-adik akan melihat bagaimana proses pengujian, ya ada karakteristik stabilitas, ada karakteristik flow-nya, parameter flow-nya. Nah, nilai dari eh, berapa beban yang diperlukan dengan ukuran stabilitas tadi ya, yang diperlukan untuk membuat benda uji sampel kita itu runtuh ya. Nah, jadi ada dua hal penting, parameter penting untuk mendapatkan Marshall question. Pertama adalah stabilitas untuk melihat bagaimana kemampuan suatu campuran dalam menerima beban sampai terjadinya kelelehan plastis. Maksud di sini kelelehan plastis ada terjadinya kerusakan yang menyebabkan bentuknya tidak bisa lagi kembali seperti semula. Jadi plastis ingat ya, seperti plastik itu ketika kita tarik apakah dia kembali seperti semula? Tentu tidak. Itulah sifat plastis. Tapi jika karet sifat elastis, dia ditarik lalu dilepaskan bebannya, maka akan dia kembali seperti semula. Nah, jadi tolong dibedakan. Kemudian ada istilah kelainan plastis. Nah, ini dia kelainan plastis adalah keadaan perubahan bentuk dari suatu campuran aspal yang terjadi akibat beban yang menyebabkan dia menjadi runtuh atau retak atau rusak. Ya, nanti uh, kita bisa melihat, nanti kalian akan melakukan uji di mana uh, benda uji dibuat dengan ukuran diameter 10 cm, tingginya 7,5 cm, lalu diberi pembebanan, ya, lalu dipadatkan menggunakan hammer atau penumbuk, bisa mesin giratori itu mesin manual apa ya, otomatis, ada juga dengan tangan ya, dengan melakukan pemadatan hammer, beratnya 10 pon sekitar 5 kilo, tinggi jatuhnya sekitar 50 cm, dan beban kecepatannya 50 mm per menit. Nah, itu nanti kalian akan lakukan sehingga apa? Dapat diperolehlah beberapa data dari uji marsal ini. Di antara yang pertama adalah berapa kadar aspal optimum yang bisa kita gunakan sehingga menghasilkan campuran yang optimum juga kinerjanya. Kemudian berat volume dari campuran sampel tadi. Bagaimana nilai stabilitasnya ya, ketahanannya terhadap terjadinya alur atau rating. Kemudian bagaimana nilai flow-nya ya dinyatakan dalam milimeter atau 0,01 inci, 0,01 inci. Jadi selain itu juga VITM, itu adalah void in the mix atau dengan kata lain persen rongga dalam campuran. Kemudian VMA adalah void in mineral aggregate, adalah persen terhadap rongga agregat. Ya. Kemudian ada Marshall question merupakan hasil bagi stabilitas dibagi flow, ya dinyatakan dalam kilonewton per milimeter. Nah, ini contoh ya spesifikasi campuran laston atau aspal konkrit. Apabila kita melihat rongga persyaratan spesifikasi VIM-nya antara 3,5 hingga 55%. VMA-nya minimum 15%. Rongga VFA-nya minimum 65%. Nilai stabilitas 800 kg. Pelelehannya minimum 3 mm sehingga stabilitas dibagi kelelehan atau flow sekitar 250 kg per milimeter. Ini adalah persyaratan untuk laston. Nah, nanti silakan adik-adik dalam menguji laboratorium ya diperhatikan bagaimana arahan penggunaan, pelaksanaan, apa manfaatnya, dan diperhatikan dalam teori mengapa begini, mengapa begitunya ya, karena ada kaitannya. Ya, tadi sudah saya jelaskan bagaimana kadar aspal optimum itu penting karena terkaitan dengan VITM, VMA, dan seterusnya. Dan kita ingin campuran aspal kita memiliki nilai stabilitas yang baik, nilai flow yang memadai, sehingga Marshall question-nya memenuhi minimum 250 kg per milimeter. Ya, jadi seperti itu tentang bagaimana struktur atau materi-material di dalam yang menyusun sebuah campuran aspal dan bagaimana pengujian atau karakteristik penting dalam memahami kinerja karakteristik dari suatu perkerasan jalan. Silakan nanti adik-adik untuk dieksplor lagi
dan sampai jumpa eh, di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.